Setiap hari, kita tuh kayaknya dibanjiri berita ya, banyak banget. Tapi, gimana sih caranya bedain mana yang beneran fakta, mana yang cuma opini, atau malah hoax? Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal kasih Anda perangkat yang simple tapi ampuh banget buat membedah berita apapun yang Anda temui. Kita semua pasti ngerasain hal yang sama. Lautan informasi, berita yang simpang siur, hoax di mana-mana. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi navigator yang andal di tengah semua ini? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita buat ngebangun perangkat navigator berita Anda. Kita akan mulai dari dasar-dasarnya dulu. Terus lanjut ke 4 cek kualitas, 6 pertanyaan wajib, sampai kita bongkar rahasia struktur berita. Oke, ayo kita mulai. Pertama-tama yang paling penting, kita perlu ubah cara pandang kita nih. Berita itu bukan cuma laporan kejadian, tapi sebuah produk informasi. Kuncinya adalah beralih dari yang tadinya cuma pembaca pasif, jadi seorang analis yang aktif. Dan langkah pertamanya adalah dengan ngerti apa yang bedain jurnalisme berkualitas dari sekedar info biasa. Jurnalisme yang profesional itu bekerja di atas fondasi standar yang jelas. Ada 4 pilar utama yang jadi penopang kredibilitas sebuah berita. Anggap aja ini sebagai checklist kualitas pertama buat Anda. Pilar pertama dan yang paling dasar, faktual. Artinya, informasinya harus bisa dicek kebenarannya. Contohnya, suhu di Jakarta hari ini 32 derajat Celcius. Itu fakta. Beda sama, hari ini cuaca Jakarta nyiksa banget. Nah, itu opini. Berita yang bagus selalu berpegang pada yang pertama. Yang kedua, aktual. Namanya juga berita ya, jadi harus relevan dengan waktu. Ini bukan berarti berita lama itu nggak penting, tapi nilai sebuah berita itu ada pada kemampuannya ngasih tahu kita soal apa yang terjadi sekarang, atau yang dampaknya masih kita rasakan. Ketiga, objektif. Nah, ini poin yang krusial banget. Jurnalisme yang baik itu menyajikan semua sisi cerita secara berimbang, tanpa memihak sana-sini. Kalau sebuah laporan udah mulai kedengeran kayak ajakan atau propaganda, berarti objektivitasnya udah hilang. Itu bukan lagi berita yang utuh. Dan yang keempat, menarik dan penting. Apakah informasi ini punya dampak buat masyarakat luas? Inilah yang ngebedain jurnalisme dari sekedar gosip. Berita itu tujuannya melayani kepentingan publik, bukan cuma rasa penasaran sesaat. Oke, setelah kita paham 4 pilar kualitas tadi, sekarang kita akan bedel anatomi sebuah berita. Setiap cerita yang lengkap itu dibangun di atas kerangka 6 pertanyaan penting, yang di Indonesia kita kenal sebagai ADIKSMBA. Kerangka ini isinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gampangnya, 4 pertanyaan pertama itu ngasih kita fakta dasarnya. Nah, 2 pertanyaan terakhir, mengapa dan bagaimana, itu yang ngasih kita konteks dan kedalaman cerita. Kalau ada berita yang nggak bisa jawab keenamnya, kemungkinan besar berita itu nggak lengkap. Sekarang kita bakal bahas sebuah konsep struktur yang dipakai hampir semua jurnalis profesional di dunia. Paham soal ini nggak cuma bikin Anda jadi lebih kritis, tapi juga jauh lebih efisien pas lagi baca berita. Pernah sadar nggak sih kalau kita baca 1 atau 2 paragraf pertama sebuah berita, rasanya kita udah tahu inti ceritanya? Itu bukan kebetulan loh, ada desain cerdas di baliknya yang disebut piramida terbalik. Coba bayangin piramida yang posisinya dibalik. Bagian paling lebar ada di atas, itu namanya kepala berita. Isinya semua informasi paling penting. Makin ke bawah, detailnya makin spesifik. Struktur ini sengaja dirancang biar Anda bisa dapat inti cerita dalam hitungan detik. Ini warisan dari zaman telegraf dulu, di mana koneksi bisa putus kapan aja. Jadi, apa gunanya buat kita sehari-hari? Wah, besar banget. Kalau Anda cuma punya waktu 1 menit, cukup baca kepala berita atau paragraf pembukanya aja. Anda bakal langsung paham inti masalahnya. Ini cara baca berita paling efisien deh. Oke, kita udah punya peralatannya nih. 4 cek kualitas, 6 pertanyaan wajib, dan kita juga udah paham soal piramida terbalik. Sekarang, ayo kita coba pakai perangkat ini buat analisis sebuah contoh berita. Coba perhatikan teks berita sederhana ini. Sebelum saya kasih lihat jawabannya, coba deh Anda identifikasi sendiri unsur-unsur adik Simba di dalamnya. Apa sih peristiwanya? Siapa yang terlibat? Terus, kenapa mereka ngelakuin itu? Nah, seperti yang bisa kita lihat, semua pertanyaan kunci tadi terjawab dengan jelas. Apanya itu aksi bersih-bersih, siapanya para siswa, dan mengapanya karena sampah yang menyumbat. Struktur yang jelas dan lengkap inilah yang bikin laporan ini jadi berita yang efektif.
Oke, sekarang Anda sudah pegang perangkat dasar untuk jadi analis berita yang lebih tajam. Biar konsep-konsep ini benar-benar nempel di kepala, yuk kita coba ulas sedikit. Saya bakal kasih 3 pertanyaan singkat, coba pikirin jawabannya sebentar sebelum saya lanjut. Siap? Mari kita mulai. Jawabannya adalah, mengapa? Yap, ini unsur yang mengubah laporan dari sekedar apa yang terjadi, jadi pemahaman kenapa itu bisa terjadi. Jawabannya, karena fakta itu adalah dasar dari kredibilitas. Tanpa dasar kenyataan yang bisa diverifikasi, sebuah tulisan itu ya cuma opini atau fiksi, bukan berita. Tentu saja, itu adalah kepala berita atau lead, bagian puncak dari si piramida terbalik. Memahami semua konsep tadi itu bukan sekedar buat tahu aja loh, ini adalah satu keahlian yang fundamental. Dengan mampu menganalisis struktur berita secara kritis, Anda itu sebetulnya lagi membangun perisai pertama dan terpenting untuk melindungi diri dari disinformasi. Jadi, mari kita akhiri dengan pesan utama ini. Paham berita adalah langkah awal supaya kita nggak gampang termakan hoax. Lain kali, sebelum Anda pencet tombol share, coba berhenti sejenak. Ingat-ingat lagi perangkat yang kita bahas hari ini. Jadilah pembaca yang cerdas dan penyebar informasi yang bertanggung jawab.